Pengertian dalam hubungan membuat kita bisa menurunkan pengharapan kita, ekspektasi kita terhadap orang lain. Ya udahlah, orang gak bisa menjadi seperti yang kita inginkan, orang gak akan bisa melakukan semua yang kita mau. Apakah itu munafik? Apakah kita lalu berpura-pura menekan kekecewaan? Enggak. Contoh dalam pernikahan, makin tua kita makin ngerti, betul gak? Apakah pasangan kita berubah jadi lebih baik? Belum tentu. Tapi kita sudah gak berantem lagi, kenapa? Karena mengerti. Sudah ngerti, saling memahami. Pengertian hanya akan muncul di hati kita ketika kita slow to anger. Tidak cepat marah, tidak cepat merespon dengan salah. Tapi mencoba mengerti, mau mendengar, tidak hanya didengar. Ayo, rumah tanggamu akan jauh lebih baik, hidupmu akan jauh lebih menyenangkan kalau kamu punya pengertian terhadap orang lain. Sabarlah sama stafmu yang salah, sabarlah sama teman-temanmu yang ngomongnya kadang-kadang sembarangan. Sabarlah sama keluarga besarmu yang attitude-nya gak nyenengin. Bangunlah pengertian, maka hidupmu akan lebih nyaman. Yang mau katakan amin. Pagi hari ini saya ingin khotbah tentang pengertian. Katakan pengertian. Dalam hidup kita akan ketemu dengan orang-orang yang gak sependapat dengan kita. Apalagi di musim pemilihan umum ini, ya. Ibu Heni pilih 1, 2, 3, rahasia. Meskipun kita gak sependapat, tapi kita harus merespon dengan benar. Katakan amen. Kita akan ketemu dengan orang-orang di sekitar kita yang perilakunya tuh gak menyenangkan. Kalau ngomong itu gak enak dan kalau bersikap itu menjengkelkan. Makanya dalam hidup ini penting banget kita belajar ilmu merespon dengan benar. Terlebih dalam keluarga yang notabene kalau orang luar kita bisa hindari, tapi keluarga kita nggak bisa hindari. Dan kita punya mungkin kondisi di mana kita punya keluarga besar yang tidak menyenangkan. Orang tua yang tidak sepaham, anak-anak yang tidak taat dan sulit diarahkan. Pasangan yang tidak seperti yang kita harapkan. Firman Tuhan dalam Amsal 8 ayat 5 berkata gini. Kita baca sama-sama. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Katakan mengertilah dalam hatiku. Untuk bisa merespon dengan benar, kita perlu mengerti orang lain. Kita harus punya pengertian di dalam hati kita. Pengertianlah yang akan menolong kita untuk bisa merespon dengan benar. Saya akan bahas 3 hal tentang pengertian. Pengertian memberi ruang untuk salah. Amsal 14 ayat 29. Kita baca sama-sama yuk. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tanpa pengertian, orang akan dikendalikan oleh emosi. Orang yang gak punya pengertian, perhatikan, kecenderungannya merespon masalah selalu dengan amarah. Sukanya marah-marah. Ada kan bos-bos yang gak punya pengertian ya, kendala di lapangan seperti apa. Tapi kalau masalah itu terjadi, dia cuma marah. Pengertian yang harus kita miliki adalah ini. Kita mengerti bahwa semua orang bisa bikin salah. Tapi ini gak boleh jadi alasan buat orang yang suka bikin salah. Karena saya pernah bilang, kata maaf begitu mudah diucapkan. Orang gampang bikin salah. Gampang kok tinggal bilang sorry. No, itu bukan maksud saya. Tapi orang yang punya pengertian, dia akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang. Karena dia akan mengerti dalam hatinya, well, no one is perfect. Gak ada yang sempurna. Gak ada orang yang gak bikin salah. Sometimes kita akan jadi orang yang judgmental, mudah menghakimi orang lain. Ketika kita selalu merasa benar. Dan ketika orang salah, kita selalu bilang, emang tuh orang. Hati-hati loh menghakimi pernikahan orang lain. Karena pernikahan kita sendiri gak sempurna. Saya sama kakak saya sepaham dalam hal ini. Kita suka bilang, udah jangan ngomongin orang, kita juga gak lebih benar. Setuju?
Hati-hati ngomongin anak orang, anak kita juga belum tentu lebih benar. Yes? Jangan menghakimi orang yang punya pengertian. Dikatakan firman Tuhan, orang yang sabar besar pengertiannya. Orang-orang yang sabar itu punya pengertian yang dalam. Kadang-kadang kalau staff bikin salah gitu ya, saya mau marah tapi tarik nafas. Ada kalanya kita harus marah. Karena kalau kita nggak marah, orang nggak tahu mereka salah. Betul? Tapi orang yang berpengertian, dia lebih bisa memaafkan kesalahan orang. Karena dia bisa mikirin kondisi orang itu gitu. Tadi pagi staff yang make upin saya bilang gini, Ci, aku mau tanya, kenapa ya ada orang yang anaknya tuh udah gede gitu, tapi dia masih bisa selingkuh? Terus saya bingung, maksud kamu? Dia bilang, iya kan anaknya udah gede, mereka married udah lama, ngapain selingkuh lagi sih? Saya ketawa, saya bilang, kebanyakan perselingkuhan terjadi tuh di antara usia 40 sampai 60-an. Laki-laki makin tua makin jadi. Loh, itu ada benarnya, bukan sifatnya, tapi gantengnya. Pria-pria yang masih SMP celana pendek sama bapak-bapak yang udah pakai dasi umur 40-an keren mana? Makin tua makin jadi laki-laki. Betul gak? Awewe lihat yang udah jadi-jadi gini ngiler. Apalagi dia tahu ini bapak suami yang baik tambah ngiler. Yang diganggu biasanya laki-laki baik. Laki-laki sukses. Yang kere emang gak ada yang ganggu. Betul? Hello? Nah, perselingkuhan terjadi di usia 40-an sampai 60-an karena laki-laki makin tua makin ganteng loh. Anda lihat foto Jojo waktu SMP sama Jojo hari ini. Anda mengerti maksud saya? Sampai orang nanya saya, kok lu mau dulu sama Jojo? Gua juga jelek sama gitu. Well, orang yang berpengertian tuh bisa ngerti keadaan orang lain gitu loh. Bisa memahami kenapa dia begini. Saya kalau dengar, suaminya selingkuh loh. Tadi dia lucu, dia ngomong gini. Padahal ya Ci, selingkuhannya tuh lebih jelek. Nggak lebih cakep tahu Ci. Kalau body mah 11-12 dia bilang gitu. Kenapa ya Ci ya? Istri lebih cantik, dia masih genit katanya gitu. Saya ngomong gini, at the end of the day, bukan tampang yang membuat orang merasa dicintai. Kenapa orang bisa selingkuh? Karena mereka nikah sama orang yang cantik, nikah sama orang yang ganteng, kaya. Tapi ada yang mereka gak dapat di situ. Dan ketemu orang yang gak lebih cantik, tapi lemah lembut, sayang. Karena laki-laki itu butuh dua, seks dan respect. Begitu udah nikah, coba kamu aja deh sama suamimu, ngomong udah kasar, beresin nih. Bener gak? Seringkali dalam pernikahan, apalagi istrinya lebih kaya, gak hormat sama suami. Istrinya lebih pinter, gak hormat sama suami. Dia ke kantor, ketemu sekretaris yang mungkin gak lebih cantik dari istrinya, gak lebih wangi dari istrinya. Tetapi tiap pagi bikinin kopi sesuai seleranya. Nanyanya baik-baik, hormat, sopan. Bapak mau minum apa hari ini? Bapak capek ya? Duh, Bapak mau dibeliin apa? Nanti siang Bapak mau makan apa? Sambil angkat-angkat kaki ya kan? Di rumah. Aku mau pergi ya. Pergi aja. Nggak pernah nanya suami udah makan belum. Suami mau kerja sarapan boro-boro kopi. Apapun nggak ditawarin. Air minum aja nggak ada. Jadi dalam pernikahan itu pengertian perlu. Kita akan cepat menghakimi orang, kita akan cepat emosi, marah kalau kita gak mikir. Karena saya coba ngerti kenapa orang bikin salah, saya jadi gak cepat marah. Coba deh, kalau orang tuh bikin salah, Anda diem dulu, jangan emosi dulu. Pikirin kenapa dia bisa buat ini. Kalau Anda di sepatu dia, Anda buat gak itu? Anda bilang, enggak lah, gue mah laki-laki setia. Belum tentu. Istri-istri menghakimi, dasar perempuan kegatelan ganggu suami orang. Lah, belum tentu. Kalau yang datengin kamu itu laki-laki yang lebih perhatian dari suamimu, lebih sweet talk dari suamimu, baik sama kamu, awalnya kuat, lama-lama meleleh.
orang gak selingkuh? Karena gak ada yang mau. Dimulai dari ada yang mau. Kalau gak ada yang mau gimana mau selingkuh? Saya gak mengizinkan perselingkuhan. Saya bukan bilang selingkuh is okay, no. Tapi kita jangan cepat emosi, kita jangan cepat menghakimi. Saya tanya dalam kasus perselingkuhan ini, istrinya memaafkan gak? Enggak. Harusnya koreksi diri, biarpun kamu cantik. Tapi kamu kenapa suami sampai begitu? Kamu harus periksa. Apakah omonganmu kasar? Apakah kamu merendahkan? Karena laki-laki gak bisa direndahin. Biarpun lu cantik kayak bidadari. Kalau kita tuh suami istri udah berantem ya, biar ganteng kayak Tom Cruise itu langsung lecet mukanya di muka kita, tau gak? Rasanya tuh pengen gitu. Jojo yang ganteng tuh kalau saya udah kesel gitu ya, langsung jadi gak ganteng. Jojo juga sama, lihat saya. Henny yang udah gak cantik tambah kayak mama lampir katanya. Well, kasih menutupi segala pelanggaran, kata firman Tuhan. Kita mengerti bahwa orang bisa bikin salah, gak ada yang sempurna. Nah, pengertian itu memberi ruang untuk salah. Kenapa orang bisa salah? Diawali dengan pengertian dulu, kita tanya kenapa. Tapi ada orang yang memang selalu bikin salah. Emang doyan selingkuh sih mau diapain gitu kan? Nah, yang kayak gini sentil aja. Yang kedua, pengertian membuat kita bisa mengatasi kekecewaan. Katakan pengertian bisa membuat kita mengatasi kekecewaan. Pengertian apa? Mengerti bahwa tidak semua orang bisa menjadi atau melakukan seperti yang kita harapkan. Orang tuh kecewa karena ekspektasi. Percaya gak? Anda punya ekspektasi tinggi sama pasanganmu. Anda punya ekspektasi tinggi buat anak-anakmu. Anda punya ekspektasi tinggi sama karyawanmu. Sama temanmu, tapi mereka gak lakukan itu dan Anda kecewa. Tapi pengertian membuat kita itu bisa ngerti bahwa ya memang gak semua orang bisa ngikutin yang kita mau. Gak semua orang bisa nyenengin kita. Gak semua orang bisa menjadi seperti yang kita mau. Gak semua orang bisa melakukan yang kita harapkan. Pengertian itu muncul oleh kedewasaan. Setelah menghadapi banyak proses dalam rumah tangga, proses kehidupan, akan muncul yang namanya kedewasaan. Dan kedewasaan itu yang membuat orang biasanya bisa ngerti orang lain. Nah, kedewasaan apa yang muncul dalam hubungan? Contohnya, kan temanya tentang keluarga nih bulan ini. Kita akan bertumbuh dalam mengasihi yang semula karena menjadi mengasihi meskipun. Saya ulangi, pengertian Anda akan membuat kita bertumbuh, mengasihi karena menjadi mengasihi meskipun. Orang yang dewasa dalam Tuhan akan punya pengertian ini bahwa aku akan mengasihi Tuhan bukan karena berkatnya. Aku akan mengasihi Tuhan karena pribadinya. Saya sambil make up kemarin saya sempat mikir gini. Apa sih insecurity dalam pernikahan saya? Ini aja Jojo gak tahu ya, saya ngomong di sini, gak apa-apa. Saya bertanya sama diri saya sendiri, apa sih insecurity dalam pernikahan kami? Saya merasa, kalau suatu hari saya nih sakit amit-amit, cacat, dan gak bisa ngasih apa-apa, gak bisa berguna, gak bisa berguna buat seorang Jojo apalagi buat orang lain. Saya punya insecurity, Jojo gak akan ngurus saya. Bahwa saya merasa Jojo itu mencintai saya karena saya jadi istri yang berguna, ngerti ya? Iyalah, cakep enggak, apa yang lebih bagus gitu. Udah galak lagi gitu kan. Jadi ada satu insecurity, one day, kalau gue sampai gak bisa apa-apa, kayaknya sih gue gak diurus gitu. Itu kan cuma asumsi, betul ya? Saya udah bilang ini insecurity, bukan kenyataan. Apakah Jojo akan seperti itu? Doakan tidak. Ojo sampai lo yo kowe. Bahasa Jawanya. Lek aku sik nom ke kowe tresno, lek aku wis tuwek kowe buah awas lo ya, gitu kan.
Sampai aku udah tua kamu buang sia-siain loh. Awas loh, koko pulang dari Australia cekel kowe. Tapi setiap kita pasti punya insecurity ya. Ngerti ya wanita-wanita ya. Nah, saya berharap dalam pernikahan kami, Jojo akan bertumbuh dari seorang suami yang mengasihi karena menjadi mengasihi meskipun. Bisa paham maksud saya? Nah, pengertian kita kepada pasangan itu akan membuat kita bertumbuh dalam kasih. Sehingga kita punya pengertian yang dalam terhadap satu sama lain. Sehingga apapun kesalahan pasangan kita bisa mengatasi kekecewaan itu. Sometimes pasangan kita tidak melakukan yang kita harapkan. Tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Berapa banyak pasangan yang baru menikah kaget-kaget. Kok beda ya gitu. Dulu menikah kayaknya dia lemah lembut loh. Begitu kawin kok dominan gitu ya. Judes. Dasar. Kalau marah kayak mak lampir. Kami konselingin orang-orang nikah gitu. Kami berdua sampai terkaget-kaget dengar suaminya cerita gitu loh. Istrinya kelihatan lemah lembut. Ceria banget, baik banget. Tapi setelah nikah, suaminya cerita kalau marah tuh nyakar. Mateng deh. Makanya mani-pedi bisikin sama yang tukang mani-pedi, pendekin gitu. Kasih tips lebih banyak, pendekin aja kukunya gitu. Kalau nggak dipakai buat kau. Mengerti, pengertian dalam hubungan membuat kita bisa menurunkan pengharapan kita. Ekspektasi kita terhadap orang lain. Ya udahlah, orang gak bisa menjadi seperti yang kita inginkan, orang gak akan bisa melakukan semua yang kita mau. Apakah itu munafik? Apakah kita lalu berpura-pura menekan kekecewaan? Enggak. Contoh dalam pernikahan, makin tua kita makin ngerti, betul gak? Apakah pasangan kita berubah jadi lebih baik? Belum tentu. Tapi kita sudah gak berantem lagi, kenapa? Karena mengerti. Sudah ngerti, saling memahami. Kedewasaan dalam hubungan membuat kita saling ngerti dan akhirnya kita bisa mengatasi kekecewaan kita. Kita udah gak berharap kayak gitu lagi. Sama Tuhan juga sama. Kalau kita udah dewasa dalam iman, kita bisa berkata dalam Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Anda kalau baca ayat ini, Anda enggak mencintai Tuhan karena berkatnya. Anda akan tetap bersukacita apapun keadaannya. Katakan amin. Ada lagu yang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bayangin, dagingku dan hatiku. Artinya betapa menderitanya. Dia mungkin sakit, mungkin dia jadi miskin, mungkin hatinya juga udah keluh karena pahit dan tekanan hidup. Tapi dia bisa berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini kedewasaan dalam hubungan. Kita ngerti bahwa kita harus mengasihi Tuhan karena pribadinya, bukan karena berkat-berkatnya. Komitmen dalam pernikahan juga sama. Gimanapun pasanganku, aku akan tetap setia. Katakan amin. Kita tahu dalam Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan gini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya yakin bahwa dalam hubungan pernikahan kita harus punya pengertian bahwa pasangan kita memang tidak sempurna, pasangan kita tidak selalu menyenangkan hati kita, pasangan kita tidak selalu menjadi seperti yang kita harapkan, melakukan yang kita mau. Tapi kita akan tetap mencintai dia, kita akan tetap setia sama dia, meskipun, katakan amin. Saya pernah kuliah teologi di Hillsong. Kepala sekolah kami, seorang senior pastor di Hillsong namanya Robert Ferguson. He's amazing guy. Dia punya istri yang maaf, tidak terlalu cantik. Guru dosen kami juga di kampus.
Seorang wanita yang pendiam, introvert, punya masa lalu yang sangat buruk, di abuse, bayangkan. Dia tumbuh besar jadi wanita yang sangat minder, sangat rendah diri, pendiam. Tapi tahu gak, suaminya ini ganteng, baik, cheer up, amazing guy, penuh karisma, dan seorang pengajar terbaik di Hillsong. Tahu gak dia bilang apa di kelas? Dia pernah bikin komitmen sama istrinya, Amanda Ferguson. Dia bilang gini, I will still love you even if you don't want to have sex with me anymore. Dengar nih laki-laki. Dia berkata sama istrinya, saya akan tetap mencintai kamu meskipun kamu tidak mau berhubungan seks sama saya. Coba laki-laki bisa gak ngomong gitu? Yang ada kita diancam sama suami kita. Lu gak mau layanin gue cari yang lain nih. Lu gak mau layanin gue bayar perempuan luar nih. Jangan salahin gue ya kalau gue selingkuh. Sound familiar ibu-ibu? Saya tahu Anda gak berani bilang amin. Kita semua perempuan ditekan dengan kata-kata itu supaya kita mau melayani pasangan kita, bukan? Tapi Robert Ferguson berani melemparkan sebuah janji kepada istrinya. That I will still love you even if you don't want to have sex with me. Ini kedewasaan dalam hubungan. Pengertian yang sangat dalam. Haleluya, Anda diberkati. Yang terakhir, pengertian adalah kunci untuk mengatasi kebersamaan yang tidak sama. Pengertian adalah kunci yang menyatukan dua pribadi yang berbeda. Markus 10 ayat 6-8. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Berdua menjadi satu tidaklah mudah, katakan amin. Hanya pengertian yang bisa membuat kita menerima perbedaan. Mengerti bahwa semua orang beda. Kita dan pasangan kita berbeda. Perbedaan gak boleh jadi alasan dalam perceraianmu. Gak boleh. Saya mau cerai karena kita beda. Udah pasti beda. Sendok dan garpu, sepatu kiri dan kanan. Mata kita aja satu lebih besar, satu lebih kecil, setuju? Gak ada pasangan yang 100% sempurna bisa cocok sama kita, gak ada. Jangan pakai perbedaan jadi alasan untuk perceraian. Kita gak bisa nuntut orang lain sama dengan kita. Karena masing-masing orang punya cara pikir dan cara pandang yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Anda mungkin menikah dengan orang yang 80% berbeda dengan Anda. Secara kepribadian. Pengertianlah yang akan menolong kita terus berjalan bersama-sama. Pengertian hanya yang membuat kita tuh bisa memahami satu sama lain. Amsal 24 ayat 3 berkata, dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi. Dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya ingin akhiri. Tanggal 1 Februari kemarin kami anniversary. Kok gak ada yang bilang happy anniversary? 1 Februari kemarin. Kami sangat berterima kasih ada adik rohani yang memberikan hadiah kepada kami. Kami dibayarin hotel mewah sekali ya di Kempinski di Bali. Saya kalau dengan uang sendiri mungkin gak akan pernah tinggal di situ ya. Dikasih hadiah. Terus anak-anak dan keluarga besar saya disiapkan hotel di tempat lain. Jadi kami misah, cuma kami berdua di hotel itu. Saya ngomong malamnya, sorry nih, boleh gak di cancel aja Kempinski-nya. Cici mendingan sama-sama anak-anak aja. Dia bilang, Ci sorry ini unrefundable, gak bisa kembali duitnya. Oh gitu, oh yaudah makasih ya. Sorry loh Ci aku pisahin sama anak. Oh gak apa-apa, soalnya aku pikir Cici mau berdua-duaan sama Koko. Berdua-duaan? Berduaan koyo opo toh maksudnya ya. Aku udah paham nih. Nah dia gak ngerti suamiku, ya kan. Nah
Singkat cerita, 1 Februari 2024, saya kecapean karena ngurus keluarga besar ya. Terus bangun agak terlambat jam 7-an. Pas bangun, suamiku sudah tidak ada. Aku pikir dia kemana gitu, yaudah biarin. Oh, dia mau pergi yoga-yoga gitu, udah tak biarin. Saya mengambil momen itu untuk saat teduh. Saya sendirian, saya nyembah, dengerin 60 minutes worship Yesus Abraham sampai 5 kali tak puter-puter. Saya nyembah Tuhan, nangis sendirian, ketemu Tuhan. Ya pokoknya saya menikmati banget dan bahkan dalam hati gini, sambil doa tuh gini, Jojo jangan balik cepet-cepet supaya saya gak diganggu. Kan gak lucu ya, lagi nangis-nangis terus dia datang, kenapa kamu gitu kan. Jadi saya nyembah sendirian. Nah udah gitu saya mandi, lalu saya dandan cantik-cantik karena pikir kan anniversary gitu. Udah make up cantik-cantik, udah jam 10. Loh kok gak balik nih orang? Pikiran buruk mulai datang. Ketemu bule BEG. Di pantai ketok bule nom-nom. Pakai bikini rak balik-balik gitu. Udah, yang gak ngerti jawab biarin. Nah, ingat, respon menentukan. Saya mau kecewa, mau marah, atau mau mengerti. Poin pertama tadi, pengertian memberi ruang untuk salah. Amsal 14 ayat 29 bilang gini tadi, orang yang sabar besar pengertiannya. Karena kalau tanpa pengertian orang dikendalikan oleh emosi. Nah, daripada saya marah, saya coba kendalikan. Saya bilang ya gak apa-apa lah, biarin aja dia nikmatin. Mumpung hotel mahal kapan lagi ya kan? Udah biarin dia enjoy. Nah, poin kedua tadi. Pengertian membuat kita bisa mengatasi kekecewaan. Mengerti bahwa tidak semua orang bisa melakukan dan menjadi seperti yang kita harapkan. Saya mulai sabar dan mulai ngerti, ya Jojo kan mungkin gak bisa seperti yang saya harapkan. Romantic guy gitu kan, istri bangun tidur langsung happy anniversary sayang, ada bunga atau apa gitu. Atau kita breakfast bareng berduaan gitu kan ya. Gak melakukan seperti yang saya harapkan. Nah pengertian sekali lagi membuat saya gak kecewa. Apa yang bikin saya gak kecewa? Saya pikir gini, lawang orang tuh udah bayar mahal-mahal lah buat kita tinggal di Kempinski. Biarin aja lah dia nikmatin pantai, dia nikmatin kolam renang, dia jago berenang. Nikmatin yoga, harusnya malah saya nemenin dia, bener gak? Cuma yang saya bingung, kok lama gitu loh, kok lama gitu. Nah poin ketiga tadi gini, pengertian adalah kunci untuk mengatasi kebersamaan yang tidak sama. Saya sama Jojo ini 80% beda. 20%-nya sama, suka-suka nasi goreng kambing, suka makan B2, sama. Yang tidak sama jauh lebih banyak. Nah, dalam hal ini, kejadian di Bali ini, saya belajar banyak. Gini, kenapa saya nggak marah? Saya jelaskan menangnya di mana. Saya mulai mengerti Jojo itu outdoor man. Orang yang suka tantangan, orang yang suka activity, orang yang enjoy life. Jadi saya kalau liburan sama keluarga, anak-anak itu ikutin Jojo, saya sendirian. Karena saya nggak sama kayak mereka, naik jet coaster yang bikin orang jantungan gitu. Nah jadi saya paham Jojo menikmati, ternyata dia kanu, ngerti kanu ya? Naik kanu, main kanu, seru nggak? Seru banget. Nah kenapa dia nggak ngajak saya? Karena saya kan lagi di treatment nih mukanya. Dapat endorsement kan? Kan jangan sampai yang endorse saya marah-marah, kok jemur-jemuran nih? Jadi saya nggak boleh jemur-jemuran. Nah dia tahu saya nggak boleh jemur-jemuran. Paham ya? Jadi jangan langsung menghakimi suamiku nih. Nah jadi saya mulai mengerti Jojo nggak ajak saya karena dia tahu saya nggak boleh jemur-jemuran. Dan Jojo suka aktivitas-aktivitas yang menantang. Dia senang olahraga karena dia lagi ngurangin berat badan. Buncitnya udah mulai tipis tuh ya. Nah jadi dia memanfaatkan fasilitas hotel itu untuk olahraga. Berenang, ke pantai, kanu, bisa paham ya? Makanya perempuan tuh jangan apa-apa main perasaan tapi pakai pengertian. Nah saya mulai enjoy myself lah. Udah kelar make up mau ngapain lagi? Saya turun cari tempat breakfast.
Saya ingat Jojo bilang malamnya, paginya itu dia sempat balik kamar untuk ganti baju berenang. Terus dia sambil ganti baju berenang dia bilang gini, tadi pagi aku udah sarapan jam 6:30. What? Loh kok gak ngajak aku? Nah udah, dia pergi berenang itu, kelar make up. Dia bilang nanti kamu sarapan di lantai 1 ya biar aku nyusul. Siap. Saya habis make up saya ingat, saya disuruh sarapan di lantai 1. Saya turun cari tempat breakfast lantai 1 kan jauh banget tuh. Akhirnya saya duduk di situ, saya bilang sama waitressnya, table for 2. Yeah. Ekspektasiku apa? Suamiku datang, kami romantis breakfast berdua. Anniversary. Apa yang terjadi? Makanan saya kan gak bisa banyak karena lagi diet. Cuma telur rebus 2 sama buah sama jus. Udah habis orangnya gak datang. Sampai tempat breakfastnya tutup. Semua orang udah pergi tinggal saya. Saya nyantai aja ngopi-ngopi. Terus udah selesai saya tungguin, gak datang dia. Udahlah biarin. Saya balik kamar. Dia baru mandi. Saya bilang tempat breakfastnya udah tutup loh. Terus dia bilang enggak masih ada yang sampai jam 12 di atas. Kita udah mau jalan sekarang say. Udah harus jemput Koko sama Mama. Saya bilang gitu. Jadi ujung-ujungnya hari anniversary itu gak terjadi apa-apa. No romantic breakfast, no romantic lunch, no romantic dinner, nothing happened that night. Kasihan tuh yang bayarin Kempinski. Tapi saya kasih tahu, saya telah merespon dengan benar. Saya bisa memilih kecewa, marah, atau mengerti. Dan saya memilih mengerti. Saya memilih memahami. Suami saya enggak maksud. Dia enggak mau bangunin saya, dia tahu saya capek, makanya dia sarapan sendiri. Lalu dia pergi berenang panas-panasan karena dia tahu saya enggak boleh panas-panasan. Dia lupa suruh saya nunggu di lantai 1 itu. Karena dia selesai berenang kesiangan. Sesimpel itu. Dan bagi saya, every day is an anniversary buat kami. Kita celebrate anniversary every day. Dan soal berdua-duaan, kita selalu berduaan. So it's not something yang harus di Kempinski baru berdua. Ngerti ya? Jadi jangan lebay lah gitu loh. Kebanyakan orang kan ngambek sama suaminya. Sakit hati. Duduk di ranjang sendiri. Gak gitulah. I take it easy. I enjoy my time in Bali. And you know what? We're happy. It's fine. The day goes by. We are fine. Kita gak perlu kecewa. Kita gak perlu marah. Kita gak perlu berpisah. Hanya gara-gara perbedaan yang ada. Mari bangkitkan rasa pengertian terhadap satu sama lain. Saya akhiri. Amsal 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Apa arti firman Tuhan? Orang yang tidak punya pengertian lebih suka dimengerti daripada mengerti orang lain. Orang yang bebal itu lebih suka didengar, dia ngomong, marah, tumpahin emosinya, tumpahin asumsinya. Dia mau didengar, tapi dia tidak mau mendengar. Pengertian hanya akan muncul di hati kita ketika kita slow to anger. Tidak cepat marah, tidak cepat merespon dengan salah, tapi mencoba mengerti. Mau mendengar, tidak hanya didengar. Ayo. Rumah tanggamu akan jauh lebih baik, hidupmu akan jauh lebih menyenangkan kalau kamu punya pengertian terhadap orang lain. Sabarlah sama stafmu yang salah, sabarlah sama teman-temanmu yang ngomongnya kadang-kadang sembarangan, sabarlah sama keluarga besarmu yang attitude-nya gak nyenengin. Bangunlah pengertian, maka hidupmu akan lebih nyaman. Yang mau katakan amin.